Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan kecerdasan buatan dan sains data dasar. Kemudian selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Terakhir kita sudah belajar tentang pengenalan AI ya. Apa itu AI, bagaimana orang melihat definisi dari AI tergantung dari sudut pandang dan tentunya dari kondisi dan teknologi para ilmuwan saat itu gitu ya. Yang kita tahu definisi dari kecerdasan buatan itu ternyata semakin berubah ya, tergantung dari achievement ya atau capaian ya yang sudah ditemukan atau dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada pada saat itu. Gitu ya, mungkin dulu ya kita melihat sesuatu itu menjadi sebuah apa sih namanya, sesuatu yang cerdas gitu ya. Wah, ini cerdas banget nih, ini kecerdasan buatan gitu ya. Tetapi sekarang hal itu mudah dicapai ya karena teknologinya semakin maju gitu kan. Demikian juga algoritma semakin direfinasi ya, direfine ya, ditemukan algoritma baru, disokong dengan sensor-sensor yang baru ya, disokong juga dengan kemajuan di bidang-bidang teknis ya, sehingga kita bisa membuat aktuator-aktuator baru, sehingga agen-agen yang dulu dianggap cerdas sekarang biasa saja gitu ya. Demikian juga nanti gitu ya teman-teman ya, yang saat sekarang itu dianggap cerdas ya, atau sesuatu yang pencapaian yang sangat cerdas gitu ya. Nanti suatu saat ya itu ya dianggap sebagai biasa saja. Terus ya berkembang semacam itu ya. Ya macam-macam ya perkembangan teknologinya, termasuk yang terakhir itu dengan adanya deep learning, kemudian dengan adanya kolaborasi orang seluruh dunia ya untuk membuat sebuah repositori data yang masif ya dengan adanya internet, maka kita akan menemukan model-model baru gitu ya, model-model kecerdasan baru gitu ya. Ilmuwan AI di Cina ya itu sudah bisa membuat satu kecerdasan buatan untuk mendeteksi penyakit kanker teman-teman ya. Jadi misalnya kalian misalnya kanker otak ya, nanti kalian MRI itu otak manusia gitu ya. Nanti kan menunjukkan image tertentu ya. Lah image itu nanti akan dianalisis oleh program AI untuk menentukan bahwa di situ itu ada potensi terjadinya kanker apa tidak gitu kan. Dan ini sudah di-compare ya dengan ilmuwan-ilmuwan atau dokter-dokter yang ahli di bidang itu. Dibandingkan ternyata sudah lebih unggul ya. Banyak yang lain ya, banyak terjadi di dunia pertanian gitu kan. Kita sudah mengenal robot-robot ya atau perkebunan ya, robot-robot yang bisa memanen misalnya buah apel gitu ya. Dia bisa milih ya, milih buah yang sudah matang kemudian dia panen, yang belum matang tidak dia panen gitu kan. Kemudian kita bisa membuat greenhouse yang cerdas, smart greenhouse ya, sehingga dia bisa meregulasi iklim di dalam greenhouse ya agar sesuai dengan tanaman gitu. Kemudian ada smart home gitu ya. Kita bisa memantau kondisi rumah, ya menentukan kapan AC misalnya dia akan nyala, kapan akan mati gitu kan. Melihat aktivitas di sekitarnya. Bahkan kita bisa menentukan ya misalnya nih kalau ruangan misalnya di dalam kamar gitu ya, kamar tidur gitu ya, kita pasangin AC yang di situ ada kecerdasan buatan, maka ketika si
misalnya ya ketika nggak ada penghuni dia AC akan mati gitu ya. Tapi ketika ada yang orang di dalam dia akan nyala. Dan ketika orangnya aktif gitu ya, dia nyalanya akan makin kencang. Tetapi ketika sudah tidur misalnya ya, itu orangnya AC-nya itu nanti akan mengurangi intensitasnya. Sehingga orang akan nyaman tanpa memberikan banyak intervensi ya kepada alat. Kemudian di bidang apa? Autonomous vehicle ya, kendaraan yang dengan sendirinya bisa berjalan gitu kan. Banyak ya, ada autonomous macam-macam ya, ada pabrik autonomous gitu ya. Sehingga ketika membuat sesuatu itu benar-benar tanpa kehadiran manusia. Ya, itu semua bisa dicapai ya dengan kemarin ya kita lihat bahwa kecerdasan buatan itu benar-benar disupport oleh perkembangan ilmu pengetahuan di tempat lain gitu ya. Ada di psikologi, ada di mekatronik gitu ya, ada di elektronik ya, apalagi ya, ya banyak lah ya di avionik gitu ya. Kita juga nanti akan melihat ya, udah banyak drone-drone cerdas gitu ya, yang bisa mungkin apa sih memiliki kemampuan siluman gitu kan. Macam-macam teman-teman ya. Bahkan di dunia kedokteran itu sekarang kita sudah bisa melakukan operasi jarak jauh. Jadi operasinya jarak jauh ya teman-teman ya. Bentar, ada telepon sebentar. Jadi apa ya? Ada operasi jarak jauh ya. Jadi ahli atau dokter di Amerika gitu ya, dengan peralatan yang disupport oleh AI juga gitu ya. Dia bisa mengoperasi pasien yang ada di Indonesia gitu ya. Atau nggak usah jauh-jauh deh, mungkin dokter yang ada di Jakarta gitu ya, bisa mengoperasi pasien yang ada di Papua misalnya seperti itu ya. Banyak perkembangannya teman-teman ya. Oke, jadi gambarannya itu ya teman-teman ya, AI eh, definisinya kemudian ya yang semakin berubah, kemudian aplikasinya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih dari sebuah misalnya satu ide gitu ya, dia menjadi sebuah kecerdasan buatan gitu ya. Kemarin kan dari apa namanya penjelasan tentang definisi AI gitu kan, itu ada 4 matrik gitu kan. Karena apa nih perkembangan sekarang gitu ya. Jadi di fokus perkuliahan kita yaitu kita fokus ke matrik yang kanan bawah ya. Yang bahwa kita itu nanti membuat sebuah agen gitu ya yang bertindak secara rasional gitu ya. Jadi pokoknya nanti ke apa-apa yang disebut sebagai kecerdasan buatan gitu ya adalah sebuah agen yang bisa menyelesaikan sebuah permasalahan ya tanpa campur tangan manusia itu dengan constraint yang ada. Constraint itu batasan ya. Di sini biasanya batasan waktu dan batasan sumber daya. Gitu. Intinya di situ. Jadi perkara dia mau melakukannya seperti manusia, bertindaknya ya, atau berpikirnya seperti manusia, kita tidak pikirkan itu gitu ya. Apakah dia bekerjanya kayak hewan gitu ya, kita tidak mikirkan itu.
pokoknya bebas dia bekerjanya seperti apa gitu ya, dia berpikirnya seperti apa, yang penting dia bisa mencari solusi. Ini yang disebut sebagai agen cerdas ya teman-teman ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, ini tujuan pembelajaran kita ya. Kita akan belajari definisi dari agen-agen cerdas ya, atau istilah lainnya adalah agen-agen rasional ya. Jadi yang kita lihat itu rasionalitasnya gitu ya. Kemudian konsep rasionalitas itu apa? Kemudian sifat dari lingkungan. Jadi begini teman-teman ya. Nanti rasionalitas itu akan bergantung dari lingkungan di mana agen tersebut bekerja, teman-teman ya. Gitu. Dan nanti semakin kompleks dan semakin canggih si agen ya, dia akan memiliki struktur lebih lebih canggih gitu ya. Nanti kita akan lihat ya di situ ada macam-macam agen gitu ya. Ada 4 agen ya yang ada dari yang paling eh, apa ya, yang paling simpel ya sederhana sampai yang paling kompleks. Nanti ada istilah reflect agent ya, ada model based agent, ada goal based agent, ada utility based agent, dan yang lebih ultimate ultimate lagi itu ada learning agent ya. Jadi nanti kita bisa membuat agent itu untuk bekerja untuk belajar sorry ya. Jadi mendapat input-input yang jadi apa yang dia kerjakan ya nanti akan dapat input dari kita yang dia kerjakan itu udah benar apa belum. Kemudian kalau belum benar itu yang benar kayak apa sehingga si agent tersebut masuk ke dalam kategori agent yang belajar gitu ya. Jadi persis seperti ya kalau kita bayangkan itu manusia bekerja gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita misalnya kalian punya adik ya, atau saya punya anak kecil ya, ketika masih bayi, ya, itu nanti kita lihat ya, mereka itu belajarnya seperti apa. Kemudian kita kasih perintah-perintah gitu kan. Misalnya nih, ini api loh, jangan dipegang nanti panas gitu kan. Ya gitu seperti itu. Misalnya kita belajar ngomong ya, baru pertama kali belajar ngomong. Nanti lihat ayahnya dibilang ini ayah loh, ini ayah gitu kan. Nanti dia bisa bilang ayah, ayah gitu kan. Pas lihat ibunya dia bilang mama, mama gitu kan. Nah, kalau salah misalnya lihat bapaknya ya manggilnya mama bukan ayah gitu kan. Itu dikoreksi sama kita kan. Ini ayah ya bukan mama. Mama itu yang itu. Nanti makin tahu gitu ya. Persis ya seperti kita sedang mempelajari sebuah agent, nanti kita kasih feedback seperti itu. Oke, ya ini tujuan pembelajaran kita. Oke, sekarang kita masuk ke definisi agen ya. Agent ya bahasa Indonesianya ya, karena bahasa Inggrisnya ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka kita eh, apa namanya sebut sebagai agen aja ya. Ini kalian jangan mikir agen, misalnya agen air mineral gitu ya. Jadi agen sembako gitu bukan ya. Agen itu adalah ya segala sesuatu yang dapat mempersepsikan lingkungan melalui sensor-sensor dan melakukan tindakan kepada lingkungannya melalui aktuator-aktuator gitu ya. Jadi kita definisikan agen dulu nih teman-teman ya. Jadi kalau kalian membuat sesuatu gitu ya, sesuatu tersebut gitu ya, dia bisa mengenali, mempersepsi itu mengenali ya, mengenali lingkungan yang ada di sekitarnya seperti apa. Tentunya untuk mengenali lingkungan ya kita kan melalui sensor. Ya kalau dianalogikan dengan manusia teman-teman ya. Manusia itu memiliki sensor ya. Namanya indera gitu ya. Jadi indera kita itu ada 5 ya. Indera pendengaran, indera penglihatan, kemudian indera penciuman ya, indera perasa, kemudian ada indera peraba gitu ya. Itu adalah modal manusia yaitu untuk mengenali lingkungan gitu ya. Kemudian melakukan tindakan kepada lingkungan ya. Jadi bisa merubah lingkungan gitu kan. Bisa memindahkan barang gitu ya atau menentukan
sesuatu itu melalui aktuator. Kalau dianalogikan manusia, aktuator kita itu adalah otot ya, tangan kaki yang bisa kita pakai untuk, kalau kaki untuk berpindah gitu ya. Tangan itu untuk merubah sesuatu gitu, merubah benda. Kaki juga bisa ya, dengan menendang ya atau menggeser benda dengan kaki pun kita bisa melakukan tindakan pada lingkungan gitu ya. Membuat sesuatu menjadi dari ada menjadi tidak ada itu melakukan tindakan pada lingkungan ya. Menggeser benda itu lingkungan. Gitu. Oke ya. Nah itu persepsi itu apa ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Nah ini kalau lihat di KBBI ya. Aktuator adalah alat untuk mengendalikan kemudi pada pesawat terbang, helikopter, dan sebagainya. Nah memang aktuator itu ya istilah tadinya ya itu sering disebutkan di dunia avionik ya, di dunia pesawat terbang gitu ya. Itu jadi ada aktuator itu kalau kalian aktuator di pesawat gitu ya. Itu kan ada elevator ya, ada radar sama ada elevon gitu ya. Kalau helikopter itu ada baling-baling gitu ya, itu aktuator. Kalau secara umum sebenarnya ya aktuator itu ya artinya segala sesuatu yang bisa istilahnya apa ya, ya merubah, melakukan tindakan pada lingkungan itu aktuator. Termasuk misalnya suara gitu ya. Speaker pun itu sebenarnya aktuator itu teman-teman ya. Walaupun kalian tidak bisa tuh memindahkan benda menggunakan speaker itu tidak bisa. Tetapi speaker itu bisa menyuruh orang lain ya atau aktuator lain untuk memindahkan benda. Kalau di kita itu ya di manusia itu aktuator ada dua ya, yaitu kaki tangan ya atau otot dan suara teman-teman. Jadi suara kita itu sebenarnya aktuator. Buktinya apa? Buktinya saya bisa memindahkan benda ya itu melalui dengan suara saya. Caranya gimana? Caranya dengan menyuruh ya, misalnya menyuruh anak saya untuk memindahkan gitu ya. Nah, makanya suara pun disebut sebagai aktuator. Kalau di dunia elektronik ya, selain suara, aktuator itu ada servo gitu ya, ada motor gitu ya. Mungkin lampu ya, lampu itu disebut sebagai aktuator juga bisa teman-teman ya. Misalnya lampu merah di lampu lalu lintas, dia bisa mengendalikan lingkungan loh ya. Dengan menyala merah, maka eh, apa namanya kendaraan ya yang ada di jalur itu dia akan berhenti. Ya, jadi tidak seluruh apa sih namanya aktuator itu yang dia secara letterlek bisa memindahkan atau melakukan tindakan pada lingkungan ya. Bisa saja dia berupa sinyal ya. Sinyal suara, sinyal cahaya gitu kan. Itu bisa disebut sebagai aktuator juga gitu ya. Kemudian apalagi nih, kalau di monitor itu layar monitor itu aktuator juga teman-teman ya. Buktinya misalnya nih, ya kita membuat sistem ya yang mendeteksi misalnya bahaya gitu ya. Atau CCTV aja deh, CCTV gitu kan, CCTV menunjukkan sesuatu gitu ya. Misalnya di toko kita pasang CCTV, kita lihat nih di monitor kita nih ya, ada orang mau mencuri ya, kelihatan dia sudah mencuri satu. Udah dua nih, mau mencuri yang tiga. Kita bisa mencegah itu kan, alias bisa melakukan tindakan pada lingkungan dengan mencegah. Maka dengan melihat monitor pun ya, kita bisa melakukan tindakan pada lingkungan gitu ya. Terus apa lagi? Kalau di kita mungkin jaringan komputer gitu teman-teman ya. Itu juga aktuator bisa itu jadi sebuah aktuator ya. Kita bisa memerintahkan sesuatu melalui jaringan gitu ya. Misalnya mengirimkan sinyal untuk apa gitu ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam sebuah aktuator. Jadi kalau digambarkan teman-teman ya itu diagramnya sangat sederhana ya. Jadi agen itu seperti itu gitu ya. Ada satu black box di sini ya. Dia memiliki sensor, memiliki aktuator. Kemudian ini yang akan menerima data-data sensor ya. Kemudian memberikan sebuah keputusan ya yang dikirim
kepada aktuator. Sehingga ketika sensor tadi itu melakukan persepsi ya kepada lingkungan, kemudian diolah datanya, kemudian si agen itu bisa melakukan sesuatu kepada lingkungannya. Itu. Gitu ya. Contoh misalnya ada agen bukan robot ya, robot itu terlalu canggih ya. Yang sederhana aja lah, ada agen namanya misalnya keran otomatis gitu ya. Keran otomatis itu sensornya misalnya pelampung ya. Gini deh, kalian pernah lihat satu alat ya, sangat sederhana ya. Mekanisme kalau misalnya bak mandi ya, atau bak atau toren gitu ya. Bak air itu sudah penuh, maka airnya akan berhenti. Kerannya akan berhenti. Sangat sederhana ya, tidak butuh elektronik, hanya mekanik saja. Dia dikasih pelampung ya. Jadi kalau pelampungnya keangkat sama air kan dia mengambang ya. Maka dia akan menutup kerannya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai agen gitu ya. Dan mungkin saat itu ya, zaman dulu sebelum ada elektronik, itu agen yang cerdas itu. Gitu ya. Cerdas banget itu karena tanpa disuruh dia bisa mengetahui air udah penuh, kapan mau ngotorin air dan kapan tidak. Ya, intinya itu ya teman-teman ya, agen itu. Oke. Ini contoh ya, tadi saya sebutkan contohnya agen manusia gitu ya. Memiliki sensor sebagai panca indera gitu ya. Sorry, memiliki panca indera sebagai sensor. Ya kalau kalian punya robot gitu ya, bikin robot misalnya kalian mau bermain-main bikin robot misalnya ya. Misalnya autonomous vehicle ya, robot mobil-mobil yang bisa bergerak dengan sendirinya. Maka kalian butuh indera gitu ya, butuh sensor. Nah, sensor yang sering dipakai itu lidar gitu ya. Mungkin itu, kemudian sensor jarak ya, sensor inframerah, bahkan mungkin sekarang kamera gitu ya. Jadi kalau kalian lihat tuh, ya, coba dicari di YouTube ya, bagaimana mobil Tesla itu dia bisa mendeteksi objek-objek yang ada di depannya gitu ya. Apakah di depannya ada truk besar, truk kecil gitu ya. Apakah ada motor, ya, apakah ada manusia, apakah ada hewan, dia bisa melihat ya. Bisa menentukan gitu lah. Itu namanya kecerdasan itu seperti itu gitu ya. Jadi mengenali sesuatu, objek-objek gitu ya. Ya mungkin melalui kamera, melalui sensor seperti itu. Oke ya. Tangan, kaki, pita suara itu dan lain-lain itu sebagai aktuator. Kemudian kalau kalian membuat agen robotik robot ya, kemungkinan memiliki kamera ya, penjejak inframerah dan berbagai macam motor untuk aktuator gitu ya. Kemudian kalau agennya berupa perangkat lunak nih, kalian bisa membuat agen ya itu tanpa apa namanya? Tanpa sensor dan aktuator teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya ada sensor dan aktuator ya. Cuma sensornya itu berupa input dari keyboard gitu ya, atau sinyal-sinyal dari jaringan gitu kan. Kemudian bisa menampilkan hasil melalui layar ya, atau menuliskan file baru gitu ya, atau mengirim paket jaringan lain ya. Jadi aktuatornya itu bisa layar ya, bisa jaringan lain ya, atau bisa berupa berkas gitu kan. Gitu. Jadi kalian bayangkan agen itu tidak harus memiliki sensor fisik dan aktuator fisik gitu ya. Bisa jadi dia hanya memiliki sensor dan aktuator yang abstrak ya, seperti agen perangkat lunak ya. Kayak chatbot itu ya, itu sebenarnya agen cerdas juga gitu ya. Dia sensornya dari mana? Dari keyboard gitu ya. Atau dari sinyal ya, dia menerima chat ya dari yang kita kirimkan, baru dia ngasih respon. Berupa apa? Menampilkan respon tersebut melalui layar komputer. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini agen, contoh agen. Oke, sekarang kan tadi ada definisi ya. Dia mempersepsikan sesuatu si agen tersebut. Kemudian melakukan pengolahan sehingga dia bisa menggerakkan aktuator ya untuk pengambilan keputusannya, untuk merubah lingkungannya gitu ya. Oke.
Sekarang persepsi sendiri itu definisinya adalah tanggapan agen terhadap masukan yang diterima oleh sensor pada satu waktu, gitu ya. Jadi kalau dia menerima sen- sensor ya, data sensor gitu kan, dia memberi tanggapan apa, itu namanya persepsi, gitu ya. Kemudian urutan persepsi ini adalah rangkaian semua persepsi yang pernah diterima oleh agen. Jadi dari awal misalnya ya, dinyalakan sampai sekarang ya, itu memiliki rangkaian persepsi. Itu disimpan atau diolah ya. Nanti tergantung sih ya, mau seperti apa atau secanggih apa agen yang akan kita buat. Oke, kuncinya di sini teman-teman ya. Pilihan tindakan yang dilakukan agen pada satu waktu dapat bergantung dari seluruh urutan persepsi yang telah diterima sampai waktu tersebut. Tetapi tidak pernah untuk persepsi yang belum pernah diterima. Maksudnya apa? Si agen ini nanti memiliki rangkaian apa sih respon gitu ya. Kalau persepsinya seperti ini, kemudian ini seperti ini, dia akan melakukan apa? Nah, itu yang bisa dijadikan rujukan itu adalah eh, persepsi yang diterima saja gitu ya. Kalau dia belum menerima persepsi tersebut, maka dia tidak akan dapat istilahnya apa ya? Tidak akan melakukan tindakan berdasarkan persepsi yang belum diterima. Ya, agak bingung ya, membingungkan ya. Mhm. Oke ya. Jadi dia bisa mengambil keputusan itu atas apa? Atas yang sudah dia terima. Ya, jadi dia tidak bisa istilahnya apa ya? Istilahnya tidak bisa jadi dukun lah ya si agen ini. Ya, tidak bisa jadi dukun ya. Jadi ada persepsi ya, urutan persepsi. Kemudian ada istilah fungsi agen gitu ya. Fungsi agen ini artinya adalah deskripsi matematis perilaku agen yang memetakan setiap satu urutan persepsi menjadi satu tindakan. Ya, fungsi agen bersifat abstrak. Jadi ketika agen ya dia menerima data dari sensor gitu ya, kemudian dia memilih tindakannya apa gitu ya. Itu data sensor tadi itu dimasukkan ke fungsi agen ini. Nah, fungsi agen ini teman-teman ya, ini berupa deskripsi matematis ya. Gitu. Nah, nanti tugas kita adalah teman-teman ya, itu membuat program agennya. Yaitu apa? Dia berupa implementasi nyata dari fungsi agen yang berjalan pada sistem fisik. Ya, jadi fungsi agen itu hanya abstrak saja ya, hanya istilahnya teori saja, hanya tulisan lah nanti seperti ini gitu ya. Nanti kita coba buat program agennya. Nah, bedanya fungsi agen dengan program agen, teman-teman ya. Kalau fungsi agen, dia itu masih di level yang karena masih di level yang abstrak, maka dia apa ya istilahnya itu bisa diimplementasikan implementasinya itu bisa diimplementasikan pada sistem fisik manapun gitu ya. Namun ketika kita sudah membuat program agen, kita lihat sistem fisiknya seperti apa, baru kita bisa tentukan program agennya gitu. Jadi ibaratnya ya kalau kita analogikan dengan apa ya? Misalnya dengan urutan ya, ketika kita membuat basis data misalnya kan, ketika di level konsep ya, kita membuat IR diagram teman-teman ya, itu kita masih di level konsep ya, di level abstrak. Jadi dia tidak akan bergantung pada database yang kita gunakan. Ya, apakah kita menggunakan MySQL, menggunakan MariaDB, apa menggunakan Oracle, itu tidak akan terpengaruh. Ya, baru ketika kita ingin membuat skema basis datanya atau basis data yang kita buat secara fisik ya, itu kita harus melihat eh, sistemnya itu mau diterapkan di mana gitu kan. Tuh, tentunya akan berbeda ya antara yang diterapkan di misalnya kalau basis data ya diterapkan di MySQL dengan diterapkan di Oracle itu akan berbeda walaupun IR diagramnya akan sama. Demikian juga di sini teman-teman ya. Ketika kita fungsi agen gitu ya.
maka dia bisa diaplikasikan kemana aja. Tapi ketika kita sudah membuat program agen, kita tergantung ya. Misalnya kalau sistemnya menggunakan Arduino gitu ya, tentu tidak akan bisa dijalankan di Raspberry Pi misalnya ya. Karena sistemnya berbeda antara Raspberry Pi dengan Arduino. Atau mungkin kita sudah membuat robotnya misalnya menggunakan program agennya ya, menggunakan Jetson ya, tentu akan berbeda dengan dari kita menggunakan Arduino. Masing-masing ya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, teman-teman, ya. Jadi nanti ya setelah istilahnya apa ya? Ini fungsi agen itu memetakan urutan persepsi menjadi tindakan ya. Jadi ada fungsi agen, persepsi gitu ya. Kemudian eh, dia akan memilih ya tindakan mana yang sesuai dengan persepsi tersebut. Oke. Oke, program agen berjalan pada arsitektur fisik untuk melakukan F ya. Jadi bedanya fungsi dengan program itu sudah di level implementasi ya. Implementasinya pun tergantung pada arsitektur fisik yang digunakan. Gitu ya. Kita contohkan teman-teman ya. Nah, kita bayangkan dulu deh yang sederhana aja ya. Kita punya agen ya, vacuum cleaner ya. Kita ingin membuat vacuum cleaner yang canggih gitu kan. Tapi untuk kalian pernah lihat vacuum cleaner yang jalan sendiri gitu kan? Sekarang kan udah umum ya. Ini buat ini aja apa namanya? Buat pembelajaran ya. Jadi kita bikin sederhana ya. Bayangkan kalian memiliki vacuum cleaner gitu ya. Dan dia bekerja pada lingkungan yang terdiri atas misalnya dua lokasi. Jadi ada dua lokasi doang nih, di kiri dan kanan. Nah, ceritanya begitu. Nah, dia teman-teman ya akan tujuannya dia apa? Secara rasional itu dia akan membersihkan kamar kan. Misalnya membersihkan tempatnya lah. Anggap anggap ini lantai ya teman-teman ya. Vacuum cleaner ini bekerja pada lantai kiri dan kanan. Dia nanti akan memiliki sensor berupa apa? Sensornya ada dua ya teman-teman ya. Dia akan mengetahui sedang berada di A atau sedang berada di B. Itu sensor pertama. Kemudian sensor keduanya dia akan eh, apa ya mendeteksi apakah di ruangan di mana dia berada itu dalam kondisi yang kotor atau yang bersih. Nah, ketika dia ada di ruangan tersebut kemudian mendeteksi bahwa ruangan tersebut kotor, maka aktuatornya ya itu akan melakukan penyedotan. Jadi aktuatornya ada dua ya, untuk nyedot gitu ya, penyedot sama untuk berpindah dari A dan B. Gitu. Ya, teman-teman ya. Intinya itu. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah fungsi agen ya, berupa tabel teman-teman ya, yang berisi urutan persepsi. Gitu. Gitu ya. Karena tadi sensornya dia ada dua gitu ya. Sensor dia itu ada dua ya. Dia sedang ada di posisi mana, kemudian kondisinya seperti apa. Maka persepsinya ada dua ya yang dia terima. Karena sensornya ada dua. Posisinya dia sedang di mana, kemudian kondisinya sedang apa, kotor apa bersih. Ya, maka ketika si vacuum cleaner ini ya berada di posisi A, kemudian dia mendeteksi bahwa ruangan tersebut atau lantai tersebut adalah bersih, maka dia akan bergerak kemana? Ke B kan? Karena B posisinya ada di sebelah kanan, maka dia akan bergerak di kanan, ke kanan gitu ya. Maka aksi yang akan dia pilih ketika dia ada di A dan A itu dalam kondisi bersih, dia maka akan bergerak ke B, gitu ya. Nah, itu kalian catat nih, dibikin fungsi agennya, gitu ya.
berupa tabulasi aja. Jadi kalau urutan persepsinya adalah di kiri di A itu bersih gitu ya, maka dia akan bergerak ke kanan. Kemudian yang kedua ya, persepsi kedua itu dia tahu kondisinya itu di kiri ya, di A gitu kan. Kemudian kotor nih, nah, maka dia akan jadi aksinya ada dua ya, dia bergerak ya ke kiri ke kanan, sama nyedot apa tidak gitu ya, gitu. Jadi aktuatornya ada dua juga, untuk bergerak sama untuk nyedot. Nah, ketika A itu dalam kondisi kotor, maka dia akan menyedot ya, gitu. Lalu ditulis di sini. Kemudian B juga ya, ketika mungkin dia ada di B dan bersih, maka dia akan bergerak ke kiri. Nanti kalau dia ada di B dan kotor, maka dia akan menyedot, gitu ya. Lah persepsi ini teman-teman ya, coba ya, misalnya nih, kita program si vacuum cleaner tersebut untuk melakukan 4 hal ini. Maka dia akan menjadi cerdas teman-teman ya. Misalnya ketika dia di A ya, kemudian dia nyedot nih, dan dia tahu ruang dia kotor, maka dia akan menyedot, dia akan melakukan aksi itu, ya kan? Nanti dia percepat lagi ya, ketika sudah disedot, maka dia akan bersih kan? Nah, ketika bersih itu yang atas ini, maka dia akan bergerak ke kanan. Demikian juga ketika di kanan ya, ketika dia sensornya bilang bersih, maka dia yang ini ya akan bergerak ke kiri. Terus menerus ya sampai dia akan dimatikan. Gitu ya. Gitu ya. Lah, yang di persepsi ini teman-teman ya, ini tidak bisa diringkas teman-teman ya. Kalian harus ada time frame ya. Misalnya dia sensornya dijalankan tiap 1 menit gitu kan. Maka dia akan menjalankan terus. Lah urutan misalnya nih, menit pertama dia bersih ya. Maka dia akan bergeser ke kanan gitu ya. Nanti menit kedua sensornya ya dijalankan. Ternyata B bersih, maka dia akan jalan ke kiri gitu ya. Jadi urutan-urutan itu teman-teman ya, itu akan harus ya sebenarnya harus dimasukkan ke sini. Nah, jadi masalah kalau kita harus terus-menerus membuat ini gitu kan dan memberikan perintah ke sini kan. Makanya di sini ada istilahnya apa ya? Titik 3 itu bahwa isi tabelnya itu nanti akan sangat tak berhingga gitu ya. Tapi nggak apa, nanti kita akan belajar ya bagaimana cara membuat tabel ini ringkas gitu. Gitu ya. Lah ini namanya fungsi agen teman-teman. Tapi dengan melihat seperti ini ya teman-teman ya, kita bisa membuat programnya teman-teman ya. Sehingga program agen itu akan bentuknya seperti ini. Ini berupa pseudocode ya teman-teman ya. Jadi dia adalah algoritma ya yang menunjukkan deskripsi secara high level. Nah, ini pseudocode-nya ya. Oke, kita sebut aja fungsinya itu sebagai fungsi reflect vacuum agent ya. Jadi agen vacuum cleaner ya. Reflect gitu ya. Nah, yang masuk di sini teman-teman ya, ini adalah sensornya. Jadi yang sebagai parameter bagi program agen yang akan kita buat itu adalah hasil dari sensor ya. Seperti kita ketahui kan sensornya ini ada dua ya, sensor lokasi dan sensor status. Gitu. Maka ketika kita masukkan sebuah parameter atau dua parameter ya berupa lokasi dan status, maka si fungsi ini akan mengembalikan sebuah aksi. Gitu ya. Aksinya apa, teman-teman? Tadi nih, di sini kan aksinya ada 3 ya. Ada bergerak ke kanan, ada menyedot, sama bergerak ke kiri. Semuanya seperti itu. Nah, maka di sini menggunakan if else saja gitu ya. Menggunakan percabangan. Jadi dia akan ngecek ya, jika status dirty maksudnya sensor kotor ya, itu menunjukkan dia kotor, maka dia akan nyedot. Ya. Kemudian kalau tidak ya, jika lokasinya A gitu kan, else ya. Jadi dia kalau kalau kotor dia akan nyedot. Nanti kan ini jalan lagi kan. Statusnya masuk, lokasinya sama, misalnya lokasi A. Jika lokasi dia di A, ya maka dia akan
bergerak ke kiri. Ya karena yang ini kan sebagai pintu pertama ya. Jadi dia tidak akan ngecek kotor lagi apa tidak. Jadi yang pertama dipakai itu adalah sensor untuk mengetahui apakah ruangan tersebut kotor apa tidak. Ya. Kemudian kalau lokasinya ada di B, ini yang dilihat sensor lokasi ya. Ketika lokasinya ada di A, maka dia akan bergerak ke kanan. Ketika lokasinya ada di B, maka dia akan bergerak ke kiri. Begitu seterusnya ya. Ini makanya disebut sebagai program agen. Oke. Jadi teman-teman ya, ini di sini ya, program agen yang ada di sini teman-teman ya. Ini adalah merupakan implementasi dari fungsi agen di sini. Nah, jadi caranya begitu teman-teman ya. Ketika kalian buat agen ya, itu begitu. Dia punya sensor apa? Semua kemungkinan yang dikembalikan oleh sensor kalian catat, kemudian aksinya apa, gitu ya. Nanti itu dimasukkan ke dalam tabulasi ya. Jadi semacam istilahnya apa ya? Daftar ya. Ketika kita persepsinya ini, maka kita melakukan apa, gitu. Nah nanti ini bisa didekatkan ya. Kalau ini kan bisa tak terhingga ya dengan menggunakan program berupa fungsi ini. Maka tadi yang tidak istilahnya ya tidak apa sih namanya tidak visible ya, tidak layak ya. Karena kita harus mendefinisikan semua kemungkinan itu hanya dengan program agen ya, itu hanya menggunakan 3 baris program agen aja. Dia bisa membuat seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh ya. Jadi ada istilah nih nanti ada persepsi gitu ya yang yaitu apa sih namanya apa sih sensornya itu bilang apa ya dia menerima sesuatu dari sensor, kemudian urutan persepsi itu apa yang dia terima ya itu tidak satu-satu gitu ya, punya urutan ya. Jadi tugas kita itu membuat sebuah program agen gitu ya yang bisa mengakomodasi semua kemungkinan tindakan ya atas semua kemungkinan tindakan atas semua persepsi yang diterima oleh si agen tadi. Ya, itu. Jadi yang seperti ini itu bisa didekati dengan program agen yang sangat sederhana. Oke, sekarang teman-teman ya, karena yang akan kita buat adalah sebuah agen rasional gitu ya, teman-teman ya. Seperti kita ketahui rasional itu ya dia bisa menyelesaikan sesuatu melalui kinerja tertentu. Nah, ini ada ukurannya teman-teman ya. Jadi ada ukuran kinerja di sini gitu. Oke, jadi ukuran kinerjanya apa? Yaitu bertindak dengan benar ya. Maksudnya apa? Benar itu berdasarkan tabel fungsi agen ya. Jadi berdasarkan semua yang udah kita tabulasikan ya, semua persepsinya gitu ya. Dan dia bertindak berdasarkan si fungsi agen tadi gitu ya. Jadi selama si agen ini dia bekerja gitu ya dan dia sesuai atau melakukan aksi yang sesuai dengan fungsi agen, maka dia sudah disebut sebagai agen yang rasional. Oke. Sekarang muncul pertanyaan ya, apakah bertindak dengan benar lebih baik dari bertindak dengan salah? Itu ada pertanyaan kan? Gitu ya. Kemudian apakah arti dari bertindak dengan benar? Gitu ya kan? Makanya teman-teman itu ada ukuran kinerja ya, ada performance measure. Kita akan mengevaluasi urutan tindakan agen yang diharapkan pada lingkungan tertentu. Oke, nanti ada aturan umum teman-teman ya. Lebih baik merancang ukuran kinerja berdasarkan keadaan lingkungan yang diinginkan daripada berdasarkan apa yang harus dilakukan oleh agen. Oke, lebih baik merancang ukuran kinerja berdasarkan keadaan lingkungan yang diinginkan daripada berdasarkan pada apa yang harus dilakukan oleh agen. Oke, lanjut ya. Apa yang disebut rasional pada satu waktu itu bergantung pada 4 hal, teman-teman ya.
Yang pertama ukuran kinerja yang mendefinisikan kriteria kesuksesan. Jadi suksesnya itu apa gitu ya. Ukuran misalnya dia sukses selesai nih ya, misalnya tadi vakum cleanernya ya. Dia selesai nih menyapu ruangan tetapi dalam waktu 2 jam. Nah, itu rasional apa tidak? Kinerjanya gimana gitu ya. Kemudian tentunya gitu ya, eh, kita tidak pungkiri ya bahwa pengetahuan itu penting ya untuk sebuah agen itu menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga pengetahuan awal yang dimiliki agen tentang lingkungan itu juga berpengaruh dengan rasionalitas. Oke, kemudian tindakan yang dapat dilakukan oleh agen, kemudian urutan persepsi agen sampai saat ini. Sehingga definisi agen rasional adalah ya, untuk setiap urutan persepsi yang mungkin, sebuah agen rasional seharusnya memilih sebuah tindakan yang diharapkan dapat memaksimalkan ukuran kinerjanya. Mengingat bukti yang disediakan oleh urutan persepsi dan apapun pengetahuan bawaan yang dimiliki oleh agen. Jadi gini ya, coba kita baca lagi. Definisi agen rasional adalah untuk setiap urutan persepsi yang mungkin, sebuah agen rasional seharusnya memilih sebuah tindakan yang diharapkan dapat memaksimalkan ukuran kinerjanya. Mengingat bukti yang disediakan oleh urutan persepsi dan apapun pengetahuan bawaan yang dimiliki oleh agen. Jadi maksudnya teman-teman ya, eh, kita ya membuat ukuran kinerja itu tidak boleh sembarangan artinya ya. Tergantung dari kemampuan dari agen ya. Kemampuan agen itu tergantung dari bagaimana dia bisa dalam tanda petik gitu ya menyimpan urutan persepsi gitu ya. Gitu. Oke. Hmm. Sekarang nih menjadi rasional itu tidak menjadi maha tahu ya teman-teman ya. Jadi sebuah agen ya itu disebut rasional itu tidak tidak harus berlaku sebagai Tuhan gitu ya. Gitu ya. Karena persepsi mungkin tidak menyediakan semua informasi yang relevan gitu ya. Bisa jadi dia salah gitu teman-teman ya. Karena memang informasinya membuat dia berlaku salah gitu ya. Tetapi karena informasi yang tersedia itu tidak istilahnya apa ya, tidak cukup ya untuk membuat sesuatu itu atau agen itu bekerja dengan benar, maka dia tetap dibilang ya atau disebut sebagai agen yang rasional ya walaupun salah. Karena dia melakukan kesalahan karena informasinya kurang gitu ya. Gitu. Itu arti jadi maha tahu gitu ya. Jadi untuk menjadikan kalian rasional itu kalian tidak perlu menjadi Tuhan gitu ya. Karena gini, kalian menyelesaikan sesuatu ya itu berdasarkan informasi yang kalian terima gitu ya. Jadi orang rasional itu ya orang yang dapat bertindak benar gitu ya berdasarkan informasi yang dia terima. Kalau informasi yang dia terima kurang, kemudian dia salah dan terbukti bahwa dia melakukan kesalahan karena informasinya kurang, ya udah, dia tetap masuk ke kategori orang yang menjadi rasional. Yaitu dalam hal ini agen gitu ya. Nah, terus ada yang kedua ya, menjadi rasional itu tidak harus menjadi peramal ya. Karena tindakan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi intinya ya, kita memberikan ruang kepada sebuah agen rasional itu toleransi untuk seberapa apa sih mereka itu melakukan kesalahan gitu ya. Karena apa? Karena agen itu tidak maha tahu dan bukan peramal gitu ya. Oleh karena itu teman-teman ya, menjadi rasional itu tidak harus menjadi sukses. Gagal pun dibilang rasional ya, jika memang kegagalan tersebut itu terjadi gara-gara si pengambil keputusannya itu ya, itu kurang data gitu ya, kurang informasi gitu. Jadi tidak harus ya rasional itu sukses. Oke. Intinya menjadi rasional itu bagaimana kita bereksplorasi ya. Kita belajar ya, kemudian kita memiliki otonomi gitu ya atau wewenang sendiri.
Gitu ya teman-teman ya. Sampai ngantuk nih saya. Nah, untuk membuat agen rasional teman-teman ya, kita harus membuat atau menentukan yang disebut sebagai task environment-nya atau lingkungan tugas. Jadi gitu ya teman ya. Gini nih. Mungkin kalian berbayang-bayang ya, kenapa sih AI itu hanya spesifik di tertentu ya. Misalnya nih, di pabrik ya, lengan robot itu ya, ya itu kok bentuknya lengan doang gitu ya, gitu. Dan itu lengan robot itu ya, kalau misalnya ditaruh di tengah sawah misalnya ya, itu tidak akan bekerja teman-teman ya. Makanya ketika kalian membuat sebuah agen cerdas, kalian tentukan dulu pada lingkungan apa si agen tersebut akan bekerja. Kalau lingkungan pabrik yang kayak begitu ya, dia bisa menggunakan robotic arm gitu ya. Tetapi kalau misalnya di sawah ya, dia mungkin kita membuat mesin untuk menyemprot sawah gitu ya, robot yang menyemprot sawah gitu kan. Itu tidak bisa menggunakan lengan robot. Ganti menggunakan apa? Menggunakan drone itu bisa. Menggunakan helikopter drone gitu ya. Nah, itu tergantung dari lingkungan tugasnya ya. Nah, lingkungan tugas ini nanti kita kan apa sih ya? Mengukur kinerja dari sebuah agen cerdas itu melalui namanya PEAS ini ya, teman-teman ya. PEAS ya, PIS ya, PIS. Kita jawab P. Astagfirullah. Ya, kita sebut sebagai PIS ya. Ini berupa singkatan teman-teman ya. Singkatan dari apa? Dari performance. Kemudian dari environment, dari aktuator, dari sensor. Ya. Jadi nanti kalian tentukan nih, kalian agen cerdasnya mau ditempatkan di mana? Ini contoh nih ya. Kalian membuat agen cerdas berupa apa sih namanya? Kendaraan taksi yang bekerja dengan sendirinya ya, tanpa adanya supir gitu ya. Nanti ditentukan tuh kalian itu performanya seperti apa gitu kan. Oh, performanya itu apa perjalanannya aman, kemudian cepat, kemudian legal ya, kemudian nyaman bagi apa namanya si automatic taxi drivernya ya, kemudian akan meningkatkan profit. Itu dari performance measure. Jadi ditentukan ini sih seperti apa gitu ya. Pokoknya nanti kalau aman, cepat, legal gitu kan. Berarti dia memiliki nilai yang tinggi di P-nya. Gitu. Kemudian di environment ya, itu lingkungan bagaimana si agen tersebut bekerja. Ya seperti road gitu ya, traffic, pedestrian atau customer gitu kan. Gitu. Environmentnya seperti apa. Kemudian aktuator ya, itu kalau di automated taxi driver itu ada steering ya, ada akselerator itu gas ya, ada brake, kemudian ada sinyal ya, sinyal-sinyal gitu ya, klakson gitu kan, kemudian ada layar gitu. Kemudian sensornya itu bisa ada kamera, ada sonar, speedometer, GPS. Nah, untuk bisa mengambil keputusan nih ya, maka dia disediakan oleh dengan empat sensor seperti ini. Gitu. Ya, nanti coba kalian pelajari nih teman-teman ya. Misalnya tipe agennya itu adalah sistem diagnosis medis ya. Performanya apa? Ukurannya apa? Kemudian di environment ya, itu terdapat eh, apa aja gitu ya. Di situ ada pasien, ada rumah sakit, ada staff ya. Aktuatornya bisa berupa layar komputer ya, yang memberikan sebuah pertanyaan atau testing atau diagnosa segala macam. Kemudian sensornya dari eh, apa namanya inputan dari keyboard. Coba kalian baca nih, kalian pelajari ya, PEAS ya, PEAS-nya untuk masing-masing agen, tipe agen itu seperti apa gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah PEAS itu kita tentukan gitu teman-teman ya. Langkah berikutnya ya, kita
cari ya sifat atau ciri dari lingkungan tugas. Jadi robot itu kita atau agen cerdas tersebut akan kita taruh di mana, kemudian kita cari ciri-ciri atau sifat lingkungan tersebut. Itu ada istilah fully observable, partially observable, ya, lawannya adalah itu. Kemudian single agent sama multi agent, dynamic vs stochastic. Kemudian episodic vs sequential, static vs dynamic, discrete vs continuous, kemudian noun vs unknown ya. Silakan kalian pelajari, pahami area sini ya. Oke, kita bahas itu ya teman-teman ya. Fully observable sama vs partially observable ya. Ini tuh apa? Kemampuan dari sensor yang dimiliki oleh si agen cerdas tadi, gitu ya. Oke, kalau dia memiliki sensor yang sangat canggih ya, sehingga dia dapat mengakses lingkungan secara menyeluruh ya, atau tiap waktu, dia disebut sebagai fully observable. Jadi lingkungannya fully observable ya, cirinya ya, dengan sensor yang dimiliki. Tetapi kalau sensornya terbatas ya, maka disebut sebagai partially. Nanti ini akan berpengaruh pada program agen yang kalian buat gitu ya. Dan bagaimana kalian akan mengukur kinerja dari si agen yang kalian buat nanti. Kemudian ada single agent atau multi agent gitu ya. Kalau dia beroperasi sendirian disebut sebagai single agent. Kalau dia beroperasi di banyak yang atau ada misalnya aktivitas lain ya, dia disebut sebagai multi agent. Kemudian ada deterministik vs stokastik teman-teman ya. Ini lingkungan selanjutnya itu dapat sepenuhnya ditentukan ya oleh keadaan sekarang dan aksi yang dilakukan agen. Atau sebaliknya ya, kalau stokastik itu yang tidak tertentu gitu ya. Contoh determinis itu lingkungan kayak di pabrik kendaraan teman-teman yang menggunakan robotic arm. Itu dia deterministik ya. Jadi mau seperti apa ya tempatnya kayak gitu terus gitu ya, tidak berubah-ubah. Kalau stokastik itu kayak tadi itu kendaraan tanpa supir tadi ya, autonomous atau kendaraan autonomus ya, kendaraan otonomi. Itu dia stokastik ya, karena apa yang akan dia jelajahi gitu ya, lingkungannya itu dia tidak akan dan selalu berubah gitu kan. Walaupun di jalan yang sama akan selalu berubah gitu. Entah ada apa ya gitu, entah kendaraan apa jalannya jadi ramai gitu kan. Gitu. Itu namanya stokastik. Oke. Kalau strategik ya, itu jika lingkungan bersifat deterministik ya teman-teman ya, tetapi ada agen lain yang terlibat, tetapi agen lain tersebut itu tidak bisa mengetahui lingkungannya. Itu namanya jadi strategik ya. Kemudian ada episodik vs sequential ya. Kalau episodik ini pengalaman agen dibagi ke dalam episode ya. Nanti pemilihan aksi dalam masing-masing episode hanya berdasar episode itu sendiri. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh aksi sebelum dan sesudahnya. Gitu ya. Namanya episodik. Tapi kalau sequential gitu ya, pengalaman sebelumnya itu mempengaruhi aksi sekarang dan akan datang. Ini sequential. Ini belum saya. Oke ya. Jadi ketika kalian merancang agen nanti teman-teman ya, itu benar harus dilihat lingkungan di mana agen tersebut bertugas ya. Disebut sebagai lingkungan tugas. Ditentukan apakah dia episodik atau sequential, apakah dia stokastik, deterministik nanti akan mengaruhi desain dari si agen cerdas, termasuk sensornya, termasuk aktuatornya seperti apa. Kemudian ada statik dan dinamis ya, lingkungan tidak dapat diubah ya, VS lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian ada lingkungan yang sebagai semi statik ya, jika lingkungan tidak berubah tetapi skor performa akan mengalami perubahan seiring berubahnya waktu.
Kemudian discrete vs continuous, non vs unknown ini yang saya masih bingung penjelasannya nih. Nanti saya penuhi ya. Sehingga dari sifat ciri lingkungan tugas ini teman-teman ya, kita bisa contohkan teman-teman ya, bahwa nih tadi jelas ya, tipe lingkungan tugas itu akan menentukan desainnya ya. Dunia yang kita tempati ini teman-teman ya, itu memiliki tugas yang ya partially observable, kemudian multi agent, stochastic, sequential, dynamic, continuous, dan unknown. Nah, ini dunia nyata kita itu ya teman-teman ya, itu dunia yang paling kompleks. Ya, ini yang paling kompleks. Sehingga kalian nanti ketika mendesain sebuah mobil yang berjalan dengan otonomus gitu ya, makanya harus sangat hati-hati gitu ya. Biasanya dia melibatkan sensor yang sangat banyak karena untuk istilahnya apa ya? Untuk mengantisipasi ya semua sifat lingkungan yang ini serem nih. Jadi kalau lingkungan tugasnya sudah partially, udah multi agent, udah stokastik, kemudian sequential, kemudian dinamik ya, continuous ya, maka dia paling kompleks. Gitu. Ya, kalau kayak ini diagnosis medis gitu ya, ini mah tidak ini nih, tidak terlalu ya, karena masih ada yang single, jadi dia tidak multi agent ya. Apalagi yang sangat kompleks. Ini single ya dia nggak kompleks. Ini discrete ya dia nggak terlalu kompleks. Jadi paling kompleks itu ya kalau kalian membuat eh, mobil terbang ya, mobil jalan sendiri gitu ya. Kemudian game-game ya, semacam catur gitu ya. Ini sebenarnya dia lingkungan tugasnya tidak terlalu kompleks teman-teman ya, karena dia fully ya. Jadi dia benar-benar di lingkungan yang kemudian deterministik ya, lingkungan yang benar-benar catur ya kayak gitu kan. Cuma ada 8 kali 8 kotak, kemudian ada berapa jenis bidak ya. Ada pion, ada benteng, ada kuda, ada menteri, ada ratu, ada raja ya. Cuma ada 6 jenis bidak. Kemudian area bermainnya juga cuma area 8 kali 8 gitu ya. Maka jenis-jenis kayak permainan gitu ya, itu merupakan agen-agen yang sederhana sebenarnya. Tidak membutuhkan sensor yang banyak, tidak membutuhkan program agen yang kompleks. Lain dengan taxi driving ya, yang bekerja di dunia nyata gitu ya. Silakan kalian pelajari ya, kenapa kok permainan poker ya, ini dia observable-nya partial, agennya multi ya, kemudian dia masuk ke stokastik, sequential, static, dan discrete gitu ya. Silakan kalian pelajari. Dan nanti ya, ketika kalian mendesain agen ya, itu akan sangat ditentukan oleh tipe lingkungan di mana agen tersebut akan dijalankan. Gitu. Kayak tadi ya teman-teman ya, yang agen vacuum cleaner ya, itu nanti ya ada variasi ya. Misalnya ruangannya itu jadi 4, gitu ya. Maka dia akan memiliki program yang agak lebih kompleks. Gitu. Dan kita itu ya teman-teman ya, ketika membuat mendesain sebuah agen ya, itu silakan disederhanakan sampai titik yang paling sederhana, gitu ya. Nah, nanti dibuat semakin kompleks gitu ya. Saya yakin itu yang vacuum cleaner itu yang dijual di Tokopedia, di Tokopedia udah ada tuh ya, vacuum cleaner yang dia jalan sendiri ya. Harganya murah, kalau nggak salah nggak nyampe 2 juta sekarang ya. Dulu mungkin pertama keluar bisa 4 juta, 5 juta ya. Sekarang udah sangat murah gitu ya. Itu mungkin dibikinnya dari vacuum cleaner yang 2 tempat ini ya. Cuma nanti di-expand ya seandainya ruangannya ada 4, misalnya ditambahkan ruangan di sini. Misalnya ya, A, B, C gitu ya, D gitu ya. Terus kalau ditambahkan lagi misalnya di sini ada 4 lagi gitu ya.
Ya, di sini ada 4 lagi itu semacam apa gitu ya. Bergeraknya seperti apa gitu ya. Semacam itu, teman-teman. Jadi dari yang kecil nanti dikembangkan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke, ya. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai di ini dulu, teman-teman ya. Ke depan nanti kita akan belajar setelah kita tahu lingkungan tugas, teman-teman ya. Bagaimana apa sih namanya? Lingkungan tugas ya. Struktur agen ya. Dan tipe-tipe agen. Ini yang penting nanti ya. Tipe-tipe agennya. Dia mau seperti apa? Oke, nanti kita bedah mungkin salah satu agen cerdas ya. Yang masuk ke kategori apa, kemudian cara bekerjanya seperti apa. Itu saja teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup, apakah mau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.